Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus shalih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wal mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nahsu khususan wa silsilatul masyayikh fi ta'limina wa ta'allumina wa ila alifani hadha fi fadail safahat fi ulumil qira'at wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darain amin. Al-muradu bil sahifil uthmaniyati. Ini masih pembahasan tentang rasm. Kemarin ta'rifur rasm lughatan wastilahan, kemudian sekarang itu kan rasm secara umum, terus sekarang masuk pada al-masahif al-uthmaniyah. Itu yang dimaksud itu apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muradu bil masahifi. Al-muradu utawi kang dikarepake atau yang dimaksud, yang dikehendaki. Bil masahifi kelawan pira-pira mushaf al-uthmaniyati kang bangsa Uthmani. Jadi mushaf Uthmani itu dijamakkan masahif karena salinannya tidak hanya satu. Yang disimpan oleh Uthman sendiri itu yang kemudian disebut al-mushaf atau al-mushaf al-imam. Jadi beliau nyimpan sendiri satu. Nanti ada penjelasannya itu di bawahnya itu insyaallah. Hiya utawi al-murad. Hiya utawi al-murad iku hiya utawi al-muradu bil masahifil uthmaniyati iku allati yaitu atau yang, yaitu mushaf yang hiyal masahif allati yang amaro, hiya utawi al masahif allati yang, yaitu amaro memerintah, yang memerintah sapa Uthmanu, Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu fi ahdi khilafatihi, pada masa kekhalifahan beliau, pada masa kepemimpinan Uthman. Bi kitabatiha kelawan menuliskan mushaf masahif tersebut. Bi kitabatiha kelawan nulis masahif tersebut. Li ijma'il ummati, karena ijma'nya umat, alaiha ing atase masahif atau kitabatil masahif tadi itu. Jadi Uthman itu menjadi khalifah itu selama berapa tahun? Uthman berapa tahun? Berapa? Uthman 12 tahun. Umar yang 10 tahun. Abu Bakar berapa?
2 tahun. Ali 5, 35 sampai 40 ya. Utsman itu 12 tahun, 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Terjadinya Al-Fitnah Al-Kubra itu. 6 tahun pertama. Jadi di 6 tahun pertama itulah salah satu monumen atau hasil karya yang ditinggalkan oleh Utsman itu yang manfaatnya luar biasa. Itu adalah ketika beliau membakukan atau menuliskan Rasm Utsmani itu. Jadi itu ijma'ul ummah, ijma'us sahabah. Jadi sahabat-sahabat ketika itu tidak ada yang kemudian protes, karena itu sudah diawali oleh Abu Bakar As-Siddiq atas usul Umar. Dulu pernah kita ceritakan, itu yang membukukan mushaf, membukukan Al-Quran. Makanya kalau ada ceramah, dulu kan ada ceramah yang keras itu ya, dari kelompok sebelah, itu yang mengatakan begini, mencium mushaf itu hukumnya bid'ah karena Rasulullah tidak pernah melakukan. Ya mesti ae wong zaman Rasulullah Quran belum menjadi satu mushaf. Tetapi kan itu kemudian menjadi ijma, ya. Kan sahabat itu ketika kemudian Umar ibnul Khattab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq membuat kepanitiaan. Nanti ketika Utsman juga ada panitianya yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit itu ada dasarnya gitu loh. Faktanya kan Rasulullah kan perintahkan Al-Quran itu ditulis. Hanya memang belum digabung menjadi satu. Masalah urutannya, tartibul ayat waswar itu sudah diberitahu oleh Rasulullah. Makanya itu termasuk tauqifi kan begitu. Nah, ketika masanya Utsman itu kan Islam sudah meluas sampai pada negara-negara atau daerah-daerah yang orang-orangnya non-Arab. Jadi orangnya bukan asli Arab, sehingga tidak punya as-saliqah yang salimah, saliqatul arabiyyah as-salimah. Apa yang terjadi? Baca Quran, ya. Jadi salinan mushaf itu sudah tidak terkontrol. Siapapun bisa menyalin. Menyalin. Akhirnya tersebar banyak tulisan, bahkan ada yang bukan bagian dari Quran dikira bagian dari Al-Quran. Akhirnya disitulah kemudian Utsman itu punya satu gagasan, punya satu ide bahwa ini dari rasmnya harus disatukan. Karena orang-orang sudah banyak yang berselisih terkait dengan bacaan. Gara-gara tadi itu salinan tulisannya tadi itu sudah semuanya bisa menyalin. Makanya nanti ada perintah untuk membakar. Makanya lanjutannya kan begini. Wa ihraq amara Utsman bi kitabatiha wa bi ihraq ay wa ihraqi ma siwaha. Wa ihraqi ma siwaha, dan membakar catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang selain Masahif Utsmaniyah. Jadi setelah mushaf Utsmani itu jadi, mushaf yang ada, yang tersebar, yang tidak terkontrol tadi itu ditarik semua oleh pemerintah untuk kemudian dimusnahkan. Dimusnahkan itu motivasinya bukan melecehkan, tapi untuk menyelamatkan dan memurnikan Al-Quran. Jadi bentuknya sama-sama membakar, tapi motivasinya beda, itu konsekuensinya jadi beda. Jadi semua itu kembali ke niat, motivasi, akad, ya. Laki-laki perempuan tanpa akad cekel-cekelan dosa. Sudah akad cekel-cekelan oleh ganjaran. Lha iya sih. Lanang padha lanang cekel-cekelan. Wah, berbahaya. Itu masih akad ya tetap gak kalau saya sudah akad kok gak apa-apa. Wes. Hati-hati zaman sekarang, ya. Zaman saiki ku Masya Allah, fitnah-fitnah itu semakin macam-macam itu. Ono sing wedok padha wedok lah. Itu memang faktornya banyak ya. Jadi kadang itu kalau dari sisi psikologis, ini cerita apa ya, gak usah wis.
Kadang kalau dari sisi psikologis itu ya, ada yang orang tuanya bermasalah, laki-laki, perempuan, suami istri, bapak ibunya bermasalah, termasuk bapaknya mengkhianati ibunya, istrinya ya, ibu dari anak-anaknya itu. Akhirnya punya anak perempuan itu sampai pada tahap, sampai pada titik wong lanang kok ngene wis gak seneng. Akhirnya pelampiasannya pada perempuan, kok nyaman dia curhat sampai pada pasangan sesama jenis. Faktornya banyak sebenarnya. Ono sing ndek pondok, walaupun ndek pondok gak kabeh ya. Cuman kemudian keterusan naudzubillah. Ini bahaya ini, jangan sampai. Jadi semacam-macam saiki. Jadi kan di pondok itu kadang ono ya kakak-kakak adik-adikan, ono sing kebablasan sampai mandi bareng-bareng. Wong teko, enggak ya. Enggak teko kan lagi. Yes. Tapi memang permasalahan sosial itu yang paling banyak itu mesti munculnya dari peranata sosial yang terkecil, yaitu keluarga. Biasanya kalau di dalam ini masalah itu nanti anak itu di luar yang nyari perhatian dan seterusnya. Makanya mas-mas ini nanti jadilah laki-laki ya mulai sekarang itu yang benar-benar bertanggung jawab. Jadi laki-laki yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah kan begitu. Saya itu kan pernah cerita ya, dulu kan begini, kemarin ya, ya Marzuki itu ketika haul di Sabilillah itu kan cerita orang-orang perempuan di Indonesia itu sudah sangat baik sekali. Kalau laki-lakinya penghasilannya tidak seberapa, itu sampai direwangi, termasuk untuk mensupport ekonomi rumah tangga. Wis ngono penggawean omah cek dilakoni. Itu masuk gak dibelikan baju baru ketika lebaran. Yang penting anak-anak tercukupi, tidak masalah, tidak sakit hati. Ya, penghasilan pas-pasan diberikan, ya tidak sakit hati. Tapi kalau sudah satu dikhianati, wah ini masalah besar ini. Kok cik tegomen gitu kata ya Marzuki. Karena memang ya yang perempuan yang mengkhianati juga ada. Cuman ini saya bicara secara umum ya. Rasulullah itu kan gini ya. Rasulullah itu sampai beliau itu mendapatkan perintah untuk menikah dengan banyak perempuan itu setelah sekian lama dengan Khadijah sampai Khadijah wafat. Itu sajane kan memberi contoh, memperlakukan sing apik, bukan hanya dengan satu istri. Tapi bukan berarti gini, bukan berarti akeh. Lah kita bisa enggak seperti Rasulullah? Tapi Rasulullah harus menjadi role model. Lah wis dicontoni sing genahe wakeh sing nirune gak genah. Ya, laki-laki umpama hanya menikah sekian orang, tapi dia untuk berbuat adil saja itu sulit. Gitu loh. Mesti nanti cenderungnya pada yang lebih muda. Padahal kata pepatah, sepandai-pandai menyimpan istri muda, lama-lama juga akan tua. Kan begitu. Makanya kalau kita tarik, ini kayaknya pernah saya sampaikan dulu yang ikut mata kuliah saya studi fikih. Anissa dulu, Zahida ikut mata kuliah saya studi fikih enggak ya? Oh enggak ya? Ikut kota ya. Itu saya pernah menyampaikan begini ketika membahas apa itu ya. Banyak orang laki-laki itu yang hanya memahami ayat Fankihu ma taba lakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba'. Ini ayatnya jelas. Fankihu. Terus pilihannya loro dhisik, mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kan ngono. Nek wedi gak iso adil siji ae. Ayat ini sering terlepas dari konteksnya. Kayaknya pernah saya ceritakan di sini, tapi angkatan lama mungkin ya. Tapi yo sekali paling. Ya, muka-muka cieling. Konteksnya ayat itu adalah terkait dengan orang yang diamanai mengelola harta anak yatim. Itu kan bicara anak yatim. Sampai lihat runtutan ayat di An-Nisa itu. Jadi orang Arab itu dulu, mungkin sama kayak di sini, ya,
Itu kalau ada anak yatim yang meninggal, umpama anaknya perempuan, tinggalan orang tuanya itu banyak. Kan harta ini kalau langsung diberikan ke dia, ini kan untuk mentasarrufkan kan dia belum bisa. Gak paham tentang duit. Biasanya dititipkan ke walinya atau orang yang dipercaya untuk mengelola harta ini. Lah seringkali orang yang dititipi itu kemudian tergoda dengan harta ini. Wah, aku pengen nguasai iki. Iki lek gak tak kuasai, harta ini akan lepas. Lah kok enak, wis tak kelola sak ini, arek iki melepas, hartanya lepas. Lah saya dapat apa? Wah, akhirnya ada pikiran-pikiran yang mengatakan begini, wis lek ngono, biar hartanya biar bisa saya kuasai, tak nikahi aja anak yatim iki atau didapatkan anak saya sehingga harta ini bisa saya kuasai. Dengan tujuan menggolimi atau menguasai harta anak yatim dengan cara yang zalim tadi itu. Akhirnya begitu yang terjadi seperti itu, maka seakan-akan ayat itu begini. Timbangannya awakmu niati menguasai harta anak yatim kayak begitu, mendolimi mereka, wis rabiyo loro telu papat karepmu. Itu kira-kira perintah murni atau tidak? Lo kan enggak gitu loh. Ini yang seringkali terlepas dari konteksnya. Nah, makanya terus diprotek di akhir, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi tetap kita bukan melarang poligami, enggak. Itu tetap ada syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Dan itu menjadi termasuk emergency exit atau pintu keluar. Kan begitu. Aturan begitu. Tapi jangan berarti sampean kemudian saja nih, jadi perempuan jangan merasa ini gimana sih kok laki-laki boleh perempuan enggak boleh. Perempuan harus jelas, ini enggak usah diperdebatkan. Poliandri kan enggak boleh. Enggak ada. Jadi itu. Terus mana? Ada lagi. Sababul wurud dari hadis yang suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan begini. Fatimah itu darah dagingku. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia sesungguhnya menyakiti aku. Itu ternyata sebab Rasulullah bersabda itu gara-garanya Rasulullah mendengar selentingan, mendengar informasi, ada kabar Sayyidina Ali itu mau menikah lagi, padahal Sayyidah Fatimah masih ada, gitu loh. Makanya Rasulullah sampai dawuh seperti itu. Nah, kalau Rasulullah menikah kemudian sampai dengan Sayyidah Aisyah, itu kan perintah dari Allah. Makanya dibawakan itu Jibril kan menginformasikan ke Rasulullah itu di syarahnya Arba'in Nawawi yang di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah itu kan dijelaskan ini. Kemudian tanya ke sahabat Umar, saya dikasih tahu Jibril, nggak tahu ya foto waktu itu bentuknya seperti apa, tapi gambarannya ini loh. Terus Sayyidina Umar ngomong, loh ini kan putrinya Abu Bakar, tapi masih kecil dia. Ya nggak tahu lah perintahnya ini kan begitu. Itulah kemudian menikahi Sayyidah Aisyah. Ternyata kan hikmahnya Sayyidah Aisyah itu menjadi pintu ilmu, terutama bagi urusan-urusan domestik, rumah tangga, urusan perempuan. Saya lihat hadis-hadis tentang rumah tangga itu riwayatnya Sayyidah Aisyah, walaupun ada yang Ummu Salamah juga ada. Ya. Tapi tidak semua benar. Jadi begitu. Nah, ini kembali ke laptop. Apa tadi? Balik apa tadi? Iya. Jadi sampean-sampean ini para kaum laki-laki ini mudah-mudahan menjadi laki-laki yang betul-betul inna khaira man istajartal qawiyul amin. Itu al-qawi al-amin. Punya kompetensi dan amanah. Wa ihraqi, ya membakar ini. Tadi kembali kepada motivasi. Kemarin ada laki-laki kelahiran Irak yang dia non muslim, kemudian dia melecehkan Al-Quran kan tahun berapa itu dia membakar Al-Quran di depan masjid itu niatnya melecehkan. Itu ramai itu di Swedia itu kan ramai kemarin ditembak sama orang tak dikenal ketika dia live TikTok. Jadi live TikTok sampai live-nya itu masih hidup, orangnya sudah mati karena dia ditembak tadi itu. wa ihraqi ma siwaha wa kana dzalika laini. Jadi Utsman begitu itu juga tidak langsung mengambil keputusan. Ada apa? Hah?
kucing. Saya panggil malam moro deh. 3 rakaat dipakani. Wa kana lan ono apa zalika hal tersebut. Wa kana lan terjadi apa hal tersebut iku ba'da masyawara. Setelah bermusyawarah sapa Utsman, mengajak musyawarah sapa Utsman al-muhajirina ing sahabat-sahabat muhajirin wal ansara dan sahabat-sahabat ansar fi dzalika ing dalam hal tersebut. Jadi hal tersebut sudah dimusyawarahkan, sudah dikomunikasikan. Ini berarti namanya ijma'us sahabat. Jadi sudah ijma'ul ummah, termasuk di situ ijma'us sahabat. Wattafaq dan ittifaq, sepakat sapa al-jami'u keseluruhan semuanya alama ing atase pendapat, alama ing atase gagasan atau alama ing atase sesuatu. Ro'a yang berpendapat sapa Utsman, ro'a yang berpendapat hu ing ma, ro'a yang berpendapat hu ing ma sapa radhiyallahu an ai Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Wa wakkala dan menunjuk sebagai ketua panitia, artinya wakkala memberikan mandat aja. Wa wakkala dan memberikan mandat sapa Utsman. Taukil itu kan wakkala yuwakilu, taukil itu kan memberikan mandat, taukil wali. Nanti mbak-mbak ini kalau mau menikah, kalau masih ada walinya, mungkin bapak masih ada, tetapi kadang-kadang karena ada kiai sepuh, lalu untuk takziman wa takriman kepada kiai tersebut, maka taukil, diwakilkan. Itu bisa. Saya dulu mengakadkan saya itu almarhum ya Hamzawi. Jadi ayah bapak mertua saya itu taukil ke beliau. Yang mau idhah juga beliau. Sama menangi Hamzawi ya. Jadi wa wakalalan memberi mandat sapa Utsman muhimmatal kitabati ing misi atau proyek penulisan. Jadi proyek penulisan mushaf. Atau misi juga boleh, misi penulisan mushaf. Kepada siapa diberikan mandatnya? Ila Zaidin, kepada Zaid, sahabat Zaid ibn Thabitin bin Thabit al-Ansari, dari golongan Ansor. Jadi Zaid bin Thabit itu orang Ansor, tapi termasuk min kutabil wahyi, termasuk di antara para penulis wahyu yang diutus oleh Rasulullah. Wa Abdullah bin Zubairi, dan Abdullah bin Zubair. Jadi orang-orang yang diberi mandat ini, Zaid bin Thabit sebagai ketua panitia, lalu ada juga yang diberi mandat itu termasuk panitianya Abdullah bin Az-Zubair, wa Sa'id ibn al-As, dan Sa'id ibn al-As, wa Abdurrahmani ibn al-Harith ibn Hisham, Abdurrahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu anhum. Radhiya, mudah-mudahan paring ridha sapa Allahu Allah anhum terhadap mereka. Wa amara, dan memerintah sapa Utsman. Wa amara, dan memerintah sapa Utsman hum ing mereka, para sahabat yang mendapatkan mandat tadi itu, timnya tadi itu, panitianya tadi itu, an iyan sahu, ing yen toh menyalin sapa mereka ha ing masahif Utsmaniyah, ha ing masahif, menyalin dari mana? Dari sumber yang
min suhufi Abi Bakrin Siddiq, dari suhuf. Jadi mushaf yang waktu itu lembaran-lembaran sudah digabung, itu disimpan sebagai dokumen negara pada masa Khalifah Abu Bakrin Siddiq. Jadi itu menjadi rujukan utama. Nyalin dari situ. Tapi untuk kehati-hatian jadi min suhufi Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an ba'da an ya'ridu setelah memaparkan sapa mereka ma ing sesuatu. Ma itu berarti maksudnya sesuatu ya ayat-ayat yang ditulis itu, ayat-ayat Al-Qur'an itu. Fiha kang ono ing dalem suhuf. Ala hamalatil Qur'an, di hadapan para sahabat penghafal Al-Qur'an. Ala hamalatil Qur'anil karim minas sahabah, dari kalangan para sahabat. Wa yata'akkadu, dan mentakkid sapa mereka, menguatkan, memperkuat. Wa yata'akkadu, dan mentakkid sapa mereka, panitia tadi itu, min sihhati dzalika, terhadap kebenaran hal tersebut, termasuk kebenaran tulisannya tadi dan kebenaran ayatnya, bacaannya. Jadi tulisannya juga di cross checkkan, ya. Ini ditakkid. Jadi hal tersebut terhadap apa? Itu ditakkid dengan cara apa? Bitolabi nuskhotin. Bitolabi nuskhotin, dengan mencari salinan. Khotiyatin kang bangsa tulisan. Artinya tulisan yang ori, yang masih tulisan itu di atas tulang. Kalau dalam ulumul Quran begitu ya. Di atas apalagi kulit, di atas pelepah kurma. Yang itu mimma saking tulisan kutiba kang den tulis apa ma baina yadayin nabiyyi ing dalem di hadapan Rasulullah atau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menguatkan, jadi nyalin dari suhuf yang ditulis pada masa Abu Bakar, tapi itu kemudian dipaparkan, ya, atau dipresentasikan, ditunjukkan kepada para penghafal Quran dari kalangan sahabat, lalu dikuatkan lagi apakah tulisan itu sudah benar, sudah sah, sudah sahih. Itu dikaitkan, dilihat dengan tulisan asli yang ditulis di hadapan Rasulullah. Ini kan berarti ekstra hati-hati, karena yang ditulis itu bukan sembarang tulisan, tapi ini tulisan Al-Quran. Gitu loh. Lalu kemudian berkembang, tulisan nanti berkembang setelah perang Utsman itu. Termasuk adanya simbol harokat itu di fase kemudian. Fakatabu, maka menulis. Nah ini baru. Fakatabu, maka menulis sopo mereka, panitia tadi yang mendapatkan mandat dari Khalifah Utsman. Ha ing masahif Utsmaniyah. Wa kana adaduha, wa kana lan ono apa adaduha, jumlahnya masahif Utsmaniyah ala asahil aqwal, menurut qaul yang paling sahih, menurut qaul yang paling asah, iku sitata masahifa, ada 6 salinan mushaf.
Jadi tulisan itu yang di cross check tidak hanya tulisannya, tapi bacaannya juga di cross checkkan. Makanya nanti muncul di penjelasan berikutnya insya Allah itu muncul bentuk penulisan. Kalau masih bisa tercover dalam satu bentuk penulisan, maka tim atau panitia akan menulis dengan satu rosem. Tapi kalau tidak bisa tercover, maka akan ditulis dengan salinan yang lain. Sari'u, wasari'u, kan dulu pernah kita bahas itu. Jadi cross check-nya itu tidak hanya tulisan yang ditulis di hadapan Nabi, tetapi juga dari sisi bacaan. Jadi cross check-nya itu berlapis. Karena ini tim ini betul-betul menjaga. Karena kalau ada salah satu saja, ini kalau itu berangkat dari keteledoran itu berbahaya. Kalau kemudian salah itu terus-menerus nanti akan dosa. Itu dulu yang ketika Zaid bin Thabit juga memimpin panitia zaman Abu Bakar. Itu kan juga asalnya tidak mau. Bahkan beliau mengatakan begini, saya itu lebih istilahnya begini, saya disuruh mindah gunung, walaupun tidak mungkin ya, tetapi itu bahasa itu sampai muncul begini, itu jauh lebih ringan dibanding saya diutus sebagai ketua panitia penulisan mushaf, karena tanggung jawabnya itu. Jadi tanggung jawabnya itu saking besarnya, makanya sampai mengatakan begitu. Falamma anjaza maka tatkala telah menyempurnakan sopo mereka, telah menyelesaikan sopo mereka. Jadi sudah selesai menyempurnakan atau menyelesaikan sopo mereka, panitia tadi itu, al-muhimmata ing proyek, kewajiban atau misi menulis mushaf. Arsalama kemudian mengutus sopo Utsman. Arsala kemudian mengutus sopo Utsman binus khotin, kelawan satu salinan mushaf, ila kulli misrin. Ini Misr di sini bermakna Madinah, kota, maka tidak dibaca ghairu munsharif ya. Tapi kalau Mesir nama negara kan ila Misra, kan begitu ya. Kalau ini enggak, ila kulli misrin minal amsor, jamak dari Misr. Arsala bin nuskhotin ila kulli misrin minal amsoril islamiyatil kubra. Utsman memerintahkan mengirim satu salinan mushaf ila kulli misrin, pada setiap kota minal amsor, di antara kota-kota besar Islam, minal amsoril islamiyah al kubra, yang terbesar. Maka Al-Madinatul Munawwarah, Al-Basrah, Al-Kufah, Asy-Syam, kemudian tadi apa? Makkah, Al-Madinah, Al-Basrah, Al-Kufah, Asy-Syam. Kemudian ada yang mengatakan lagi yang satu itu apa gitu. Apa yang satu yang belum selain Syam? Ada. Nanti dicari lagi. Mungkin nanti ada penjelasannya di selanjutnya. Kita lihat dulu. Wa abqa dan menetapkan, artinya menyisakan, dan untuk menetapkan biar tetap ada mushafan satu sopo Utsman, mushafan ing satu salinan mushaf fil Madinati ing Madinah al Munawwarah. Oh, jadi begini. Ini kan menurut pendapat yang kuat sampai 6 salinan. 6 salinan itu, yang 5 tadi itu, yang 1 itu disimpan Utsman sendiri. Jadi untuk di Madinah itu yang disebut di sini wa yusamma apa mushaf fil Madinah al-Madani al-Am. Jadi yang di Madinah itu, yang dibuat ngajarkan di Madinah itu namanya al-Madani al-Am. Mushafnya itu loh. Wa amsaka li nafsihi, lah ini. Yang ke-6 ini berarti. Kan tadi 6 ya. 5 kan sudah tadi. Mekah, Madinah, Syam, Basra, Kufah. Kan 5. Ini 5 kota besar Islam ketika itu. Terus Madinah kan sudah terhitung tadi. Yang satu kemana? Yang satu wa amsaka li nafsihi ini.
Wa amsaka dan menahan sapa Utsman li nafsihi untuk dirinya, disimpan untuk dokumen negara, dokumen pribadi. Li nafsihi untuk dirinya, dokumen pribadi, mushafan ing satu salinan mushaf. Wa yusamma al-madani al-khos. Nah, jadi di Madinah itu ada dua, satunya al-madani al-am, ya. Satunya disimpan sendiri disebut al-madani al-khos. Atau ini yang disebut dengan al-mushaf al-imam, yaitu mushafnya pemimpin negara, kepala negara. Mushafnya disimpan oleh Utsman. Wa arsala dan mengutus sapa Utsman. Wa arsala dan mengutus sapa Utsman. Wa arsala dan mengutus sapa Utsman ma'a kulli mushafin, sertane setiap-tiap mushaf. Jadi mushaf tadi kan ada 5. Ya, di Madinah itu juga termasuk ma'a kulli mushafin. Mengutus mukri'an ing mukri'. Mukri' itu guru yang mengajar Al-Qur'an. Mukri'an ing mukri', guru yang mengajar Al-Qur'an. Saya lupa nama-namanya, itu ada mungkin nanti ya. Tapi yang saya ingat yang ke Kufah itu Abu Abdurrahman Hubaib As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami itu gurunya Imam Asim, gurunya Imam Hamzah. Itu mukri yang diutus ke Kufah. Yang di Madinah itu kalau tidak salah Abdullah ibnu As-Sa'ib. Itu yang di Makkah. Yang di Madinah lupa saya. Jadi mengutus mukri-mukri itu untuk membacakan, untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi gini loh, tulisannya ada tapi dikawal oleh mukri. Jadi biar tidak salah dalam membaca. Sampai sekarang kan juga begitu. Sampean sudah menghafal, tulisannya ada tapi dikawal oleh mukri. Nunggu setoran, sampean nunggu adik-adik, karena sampean sudah menyetorkan ke guru sampean. Terus begitu. Semakin banyak guru, itu akan terverifikasi bacaan kita. Bukan semakin bingung. Jadi tidak usah banding-bandingkan ini kok gini. Itu nanti akan terverifikasi bacaan sampean. Imam Hafiz atau Imam Asim ini tidak kurang dari 70 guru. Imam Hafiz itu. Saking banyaknya guru. Jadi habis guru ini, dan seterusnya. Nah ini mukri'an min ahlil Qur'an, dari ahli Al-Qur'an. Untuk apa? Liyuqri'ahum, untuk mengajarkan Al-Quran hum ing mereka penduduk kota-kota yang dikirimi salinan mushaf itu. Jadi gitu. Ada pertanyaan? Konten? Ada? Konten? Konten? Cuma gak kena kipas, gak apa-apa. Ini kok jadi ke saya saja, yang lain gak dapat jadi. Waqad athbata, wallahu a'lam. Kita ke Fathul Manan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Coret-coretan. Apa? Qala Ibnu Abbas. Belum? Dereng? Masih doa itu dah. Allahumma badi'as samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Yang allati la turam. Yang atas apa yang bawah? As'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika antul zima qalbi hifdha kitabik. Itu sudah? Sudah. Berarti yang bawah ya. Ini masih doanya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali ibni Abi Thalib setelah sholat sunnah, sholat takwiyatul
hifzi. Jadi taqwiyatul hifzi itu ada di sumbernya ini, As-Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kitabnya Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Ya, kekhususan yang dimiliki oleh umatnya Hadratur Rasul, umatnya Nabi Muhammad itu khosaisnya. Ya, walaupun ada orang-orang kelompok sebelah yang tidak mau ini, terserah, mereka tidak mau ya terserah. Ya, yang mau ya monggo. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma badi'as samawati wal ardhal jalali wal ikram. Ya Allah, zat yang menciptakan, mengkreasikan langit dan bumi, dzal jalali wal ikram, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wal izzah dan juga keperkasaan, kemuliaan, allati la turam, yang tidak bisa digapai oleh siapapun. As'aluka ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, ya Rahman, wahai zat yang maha pengasih, bijalalika, kelawan keagunganmu ya Allah, wa nuri wajhika, dan cahaya keagunganmu ya Allah, antunawwira, itu ya, agar engkau menyinari, bikitabika, dengan wasilah kitab sucimu, dengan wasilah kalammu, kitab suci Al-Quran, menyinari basori, ing pandanganku. Baik ini basor dalam arti pandangan zahir, atau basirah dalam arti pandangan batin. Wa antutliqa, dan agar engkau membuka kekakuan. Atalaqa yutliqu itu kan asalnya bundelan, kaku, sesuatu yang bulat gitu ya, itu diurai, dilepas, melepaskan. Makanya tolak, perceraian itu kan asalnya ikatan pernikahan kemudian dilepas, makanya namanya tolak. Ya. Wa antutliqo, jadi ikatan yang kuat. Ini bundelan atau sesuatu yang kaku kemudian dibuka oleh Allah. Bihi, kelawan kitab panjenengan ya Allah, lisani ing lisanku. Jadi kalau lisan kita ini berat baca Al-Quran, lisan kita ini baca jek bulet, lisan kita ini baca huruf-huruf tertentu kok masih belum fasih, itu kita minta pada Allah, antutliqa bihi lisani. Nah, lisan tercekat itu ya macam-macam bentuknya. Kayak tadi itu, terus kate muni wabot, kate a'udzu itu sungguh ae wis. Ya, biasanya kalau pas liburan, pas di rumah, ngono kadang ku aing. Lah kalau saya di rumah terus, lah kalau konsep itu digunakan, terus kapan ngaji nih ndek omah terus. Walaupun omahe gak melok duwe. Omahe negara. Ya kalau di sini sampean insyaallah sregep karena ada tuntutan. Ya. Anjikumang wa antufarrija, dan agar engkau membuka ya Allah bihi, kelawan kitabika, an qalbi, terhadap hatiku, wa antashraha, dan agar engkau melapangkan ya Allah bihi, kelawan kitabika, sadri, dadaku. Artinya ya urusan ini gak gampang sumpek. Wa antu'mila bihi badani, dan agar menggerakkan. Jadi kalau amila ya'malu, melakukan, a'mala yu'milu, engkau menggerakkan. Kan ala wazni af'ala yuf'ilu. Wa antu'mila, dan agar menjadikan bergerak, menggerakkan sapa panjenengan bihi, kelawan kita, bik badani, ing badanku. Jadi awak ini digerakkan kepada hal yang baik, bukan malas. Fa innahu, mongko sak temene kelakuan iku la yu'inuni, la yu'inu, tidak menolong, tidak bisa menolong, la yu'inu, tidak bisa menolong ni ing ingsun, alal haqi, ing atase kebenaran, sapa ghairuka, kecuali engkau. Tidak ada yang bisa menolongku pada jalan kebenaran kecuali engkau ya Allah. Wala yu'tini, wala yu'ti, dan tidak ada yang menyampaikan ni ing ingsun, ya. Wala yu'ti, yang tidak ada yang bisa menyampaikan. Menyampaikan itu maksudnya membawa kita ke arah itu. Ni ing ingsun hi ing hak, ing kebenaran, illa anta, sopo illa anta, kecuali panjenengan ya Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengantarkan pada kebenaran kecuali hanya engkau. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya iku maujud, wala quwata, dan tidak ada kekuatan iku maujud, illa billah, kecuali dengan pertolonganmu ya Allah, al-aliyyi, kang maha luhur, al-azimi, yang maha agung. Kemudian sudah sampai situ doanya.
Kemudian Sayyidina Rasulullah mengatakan kepada Ali, ya Abal Hasan, wahai bapaknya Al Hasan, taf'al dzalika, jika engkau melakukan dzalika, ing hal tersebut, salasa juma'in, 3 kali, artinya 3 kali Jumat. Kan kemarin kan malam Jumat ya, di awal-awal itu loh penjelasannya. 3 kali saja, berarti kan 3 kali malam Jumat. Au khomsan, atau 5 kali. Berarti kalau 3 kali ya selama 3 minggu. Setiap malam Jumat sholat ini, lalu berdoa ini. Atau khomsan, rutin 5 kali, berarti 1 bulan lebih. Au sab'an, atau sampai 7 kali. Tujabu, diijabah. Tujabu diijabah sopo engkau, sopo panjenengan, sopo sampean ya Abal Hasan. Biiznillah. Jadi doamu dikabulkan wahai Abal Hasan. Walladzi, dan demi zat. Walladzi, demi zat. Wawunya wawu apa? Qasam. Walladzi, demi zat ba'atha yang mengutus sapa alladzini ing ingsun. Demi zat yang mengutusku bil haqqi kelawan kebenaran. Ma akhta'a ora salah sapa alladzi. Ora berbuat salah sapa alladzi mukminan ing orang mukmin. Ma'akhta'a, tidak pernah berbuat salah sapa alladzi. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat salah, mukminan ing orang mukmin qattu, sama sekali. Jadi walladzi ba'atha bil haqq, walladzi ba'atsani bil haqq ma akhta'a mukminan qattu. Jadi gini loh. Setelah Rasulullah itu menceritakan kepada Sayyidina Ali, gini loh Ali, nek awakmu sholat iki, kemudian berdoa ini, nek sampean balani sampai ping 3, bahkan 5 atau 7, kan begitu, maka insya Allah biiznillah diijabah. Demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran, yang zat itu tidak pernah ya berbuat salah dan tidak pernah apa ma'akhta'a mukminan qat. Jadi Allah itu tidak pernah kemudian memberikan atau berbuat kesalahan yang itu berdampak pada orang mukmin, sama sekali tidak pernah. Maka percaya ngono lho. Paham maksudnya? Jadi itu adalah ungkapan penutup yang itu penuh dengan keyakinan bahwa ini disupport keyakinannya, gitu loh. Jangan ragu. Walladzi ba'atsani bil haqqi ma akhta'a mu'minan qattu, itu kata Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas berkomentar. Qala Ibnu Abbas, wallahu a'lam bishawab. Saya cepat-cepat soalnya jemput anak saya di TPG di PCT. Ini tadi ibunya tidak bisa. Tadi ke dokter di Unisma. Periksa, bukan periksa sakit, enggak, periksa mata gitu. Jadi kalau lihat saya biar tambah jelas. Jadi sehingga saya harus jemput. Tidak apa. Ngapunten nggih. Nanti kalau masih kurang ya dilanjutkan sama Maida. Sampun, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina khasatan tullabaha wa hadhihi wa hadzal mabna min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa ahli adh-dhikr waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.